Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Core Accounting Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengauditan. Ada dua indikasi penyelewengan dana COVID yang ditemukan BPK Sumatera Barat. Dua indikasi penyelewengan dana yang dimaksud adalah penggelembungan harga hand sanitizer sebesar 4,9 miliar di BPBD dan juga pengadaan barang sebesar 49 miliar rupiah yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Dari tayangan sebelumnya, kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang audit? Bisa jadi kalian akan berpikir auditor itu seorang polisi. Memang sih dulunya ada policeman teori. Teori ini menyatakan bahwa pekerjaan auditor adalah untuk fokus pada akurasi aritmatika serta pada pencegahan dan pendeteksi kecurangan. Kalau dari sisi bahasa, kata auditor itu berasal dari bahasa Latin yang artinya seorang pendengar. Karena auditor yang ada di Roma pada dulunya itu mendengarkan pembayar pajak seperti petani dan memberikan pernyataan publiknya terkait hasil aktivitas bisnis dan beban pajak yang harus dibayarkan. Definisi audit menurut Aren adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Agar lebih paham lagi mengenai definisi audit, maka kita akan mengulas beberapa kata dan frase kunci dari definisi ARENS. Yang pertama, informasi dan kriteria yang ditetapkan, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, orang yang kompeten dan independen, dan yang terakhir pelaporan. Untuk kunci yang pertama, yaitu informasi dan kriteria yang ditetapkan. Informasi di sini harus dalam bentuk yang dapat diverifikasi. Informasi ini bisa berupa laporan keuangan perusahaan, SPT pajak penghasilan dari karyawan, catatan pembukuan, bukti pendukung lainnya. Ada juga informasi yang lebih subjektif, misalnya nih, efektivitas sistem komputer, efisiensi operasi perusahaan. Kenapa ini lebih subjektif? Karena tidak ada standar yang jelas dan terukur. Mengenai kriteria di sini adalah standar yang digunakan atau ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi informasi itu bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit. Dalam audit laporan keuangan historis, maka kriteria yang berlaku biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau IFRS. Ketika audit pengendalian internal atas laporan keuangan, maka kriteria yang diambil adalah kerangka kerja yang sudah diakui untuk pengembangan pengendalian internal seperti internal control, integrated framework yang dikeluarkan oleh COSO. Mengenai hubungan antara informasi dan kriteria yang ditetapkan, misalnya gini, dalam proses audit laporan keuangan, maka auditor akan menentukan apakah laporan keuangan itu sudah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kata kunci yang kedua adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Bukti atau evidence adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti merupakan hal yang paling utama dalam pengauditan. Semua audit akan berpusat pada proses memperoleh dan evaluasi bukti. Sebagai contoh nih, misalkan audit atas persediaan, maka auditor akan memeriksa kontrak-kontrak pembelian beserta fakturnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa klien ini benar-benar memiliki persediaan, lalu menghitung fisik atau melakukan stock opening. Hal ini dilakukan untuk menentukan bahwa persediaan ini benar-benar ada dan sesuai dengan nilai persediaan yang ada di laporan keuangan. Kunci yang ketiga adalah orang yang kompeten dan independen. Auditor itu harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat. Auditor itu harus memiliki pendidikan, pengalaman, dan keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi, pengauditan.
Selain itu, seorang auditor juga harus memiliki kompetensi lain yang berhubungan dengan jenis entitas yang akan diaudit. Seorang auditor juga harus memiliki gelar CPA dan memperoleh izin praktek dari Kementerian Keuangan sebagai akuntan publik. Di samping kompeten, seorang auditor itu harus independen. Independen di sini memiliki arti bahwa auditor itu merupakan pihak luar perusahaan. Auditor tidak memiliki kepentingan tertentu dalam perusahaan. Misalnya, auditor sebagai pemegang saham, sebagai direksi, atau dewan komisaris. Selain itu, auditor juga tidak boleh memiliki hubungan istimewa atau hubungan khusus ya. Misalnya ada hubungan keluarga. Kunci yang keempat adalah pelaporan. Pelaporan ini merupakan tahap terakhir dari proses auditing. Auditor itu tidak boleh menyatakan bahwa laporan keuangan itu benar. Kenapa ya auditor itu tidak boleh menyatakan laporan keuangan itu benar? Karena pemeriksaannya itu masih dilakukan secara sampling, bukan secara keseluruhan. Sehingga bisa jadi masih ada kesalahan dalam laporan keuangan, tapi jumlahnya tidak material sehingga tidak akan mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan. Setelah kita mengupas satu-satu mengenai frase kunci definisi audit menurut Aren, sekarang kita sudah paham ya apa sih audit itu? Selain polismen teori, masih banyak ya teori-teori terkait permintaan dan penawaran auditing. Kalian bisa mempelajarinya pada video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.